Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Siti Maryam. NIM saya 0100119111920006. Saya semester 8 reguler sore. Di sini saya jurusan S1 manajemen. Saya memiliki tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, tepatnya tugas UAS akhir semester, ujian akhir semester. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu memaparkan mengenai pelaku UMKM atau pelaku bisnis, di mana di sini saya akan memaparkan bisnis yaitu tentang Gerai Gamis Iman, di mana Gerai Gamis Iman ini apa sih sebenarnya? Gerai Gamis Iman ini adalah konveksi produksi rumahan di mana memproduksi berbagai macam gamis seperti yang ada contoh di layar sini. Di sini merupakan contoh-contoh dari konveksi Gerai Gamis Iman ini. Gerai Gamis Iman ini sudah berdiri sejak 1 tahun yang lalu dengan berbagai macam model dan produk yang telah ia ciptakan. Gerai Gamis Iman ini memiliki 4 orang pegawai, dan salah satu keempat dari pegawai itu, dan salah satunya adalah owner yang juga ikut serta untuk memproduksi gamis yang ia produksi. Kita akan membahas mengenai aspek lingkungannya. Dalam bisnis yang saya presentasikan ini merupakan bisnis UMKM, yaitu bisnis konveksi pembuatan gamis dengan nama Gerai Gamis Iman. Untuk aspek lingkungannya di sini merupakan lingkungan operasional perumahan pada umumnya, karena ini merupakan produksi rumahan yang mana meliputi kreditor, saing juga, pemasok, pelanggan, serta pegawai. Untuk aspek kelayakannya, di sini kita akan membahas 5 poin aspek kelayakan. Di mana yang pertama ada aspek hukum atau legalitas, di mana salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan bisnis dilakukan adalah aspek hukum atau legalitasnya. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan tersebut. Yang kedua, maksudnya contohnya aspek legalitas itu di mana konveksi Gerai Gamis Iman ini sudah legalitas, di mana sudah memiliki izin atau sudah memiliki izin untuk mendirikan usaha tersebut pada pemerintah daerah, khususnya pada RT RW sudah mengeluarkan surat izin untuk melakukan usaha konveksi Gerai Gamis Iman ini. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan bisnis menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, untuk aspek ekonomi dan budayanya, studi kelayakan bisnis menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan bisnis akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di sekitarnya. Tentunya dampak yang telah terjadi pada daerah sekitar, yaitu menyangkut ekonomi. Tak hanya itu, ekonomi di sekitar konveksi itu, maksudnya penduduk di sekitar tersebut akan terbantu ekonominya. Kenapa terbantu? Karena penduduk sekitar ikut serta membantu dan memproduksi gamis yang telah diproduksi. Jadi warga sekitar itu kayak ikut serta membantu proses produksi. Ada yang menggunting benang, terus ada yang packing, sehingga penduduk di sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan dari ikut serta
bekerja di konveksi gerai gamis iman itu. Jadi untuk dampaknya itu sangat positif sekali. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produksi yang dihasilkan itu perusahaan memiliki peluang pasar. Tentunya sangat memiliki peluang pasar karena konveksi gerai gamis iman ini memproduksi gamis yang dapat dipasarkan oleh para penduduk sekitar. Jika penduduk sekitar ingin join dan ingin menjadi reseller pada konveksi gerai gamis iman itu merupakan suatu peluang pasar bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan atau mereka dapat menjadi reseller dari produk yang telah diproduksi oleh konveksi gerai gamis iman itu. Untuk aspek manajemennya, studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini yang keempat ada aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Yang kelima ada aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun suatu bisnis. Maka dari itu aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis yang sedang berjalan lancar atau tidak ke depannya. Karena keuangan merupakan faktor utama dari suatu pembuatan bisnis. Tak hanya itu, keuangan juga menunjang di mana bisnis itu akan maju ke depan atau tidaknya. Kemudian kita akan membahas aspek keuangan dan aspek keuangan sumber modalnya. Aspek keuangan pada gerai gamis iman ini bermodalkan sebesar 25 juta untuk peralatan mesin yang didapatkan dari hasil meminjam dari bank BRI yang jenis peminjamannya itu KUR. Kemudian untuk bahan itu termasuk dalam bahan kain, aksesoris, dan lain sebagainya itu termasuk dalam bahan yang dibutuhkan sebanyak 20 juta yang didapatkan dari hasil menabung atau uang pribadi dari owner tersebut. Nah, untuk aspek modalnya. Untuk aspek modal kita ada dibagi menjadi biaya mesin, biaya bahan, biaya pegawai, dan biaya konsumsi. Di mana biaya mesin itu merupakan faktor utama dari suatu pembuatan konveksi atau berdirinya konveksi gerai gamis iman itu. Yang pertama ada 4 mesin jahit biasa. Itu 4 mesin jahit biasa dengan harga untuk poin yang pertama, 4 mesin jahit biasa seharga 9.600.000. Yang kedua, mesin cutting seharga 1.400.000. Yang ketiga ada mesin obras seharga 2.100.000. Yang keempat ada mesin overdeck seharga 2.500.000. Kemudian yang kelima ada setrika uap, dimana itu untuk merapikan gamis yang sudah jadi itu seharga 800.000. Jadi untuk total biaya mesin sebesar 16.400.000. Untuk biaya bahannya itu, biaya bahan yang pertama ada 5 roll kain rayon katun rayon, dimana kain satu rollnya itu sekitar 1 juta dengan bahannya yang premium. Harganya ditotalkan jadi 5 juta untuk 5 roll kain katun rayon. Yang kedua ada 2 roll kain satin silk seharga 7 juta. Yang ketiga ada 3 roll kain ceruti dengan harga 3 juta.
kemudian ada aksesoris dengan harga 1 juta, kemudian ada barang, maksudnya ada benang, sejenis benang, berbagai macam benang dan berbagai macam jarum dan aksesoris, itu ditotalkan sekitar 2 juta. Jadi untuk total keseluruhan dari biaya bahan itu sebesar 19 juta. Nah, untuk biaya pegawai itu ada 4 orang pegawai dan masing-masing gajinya itu 1.500.000 per bulannya. Jadi ditotalkan menjadi 6 juta per bulan untuk 4 pegawai. Dan untuk biaya konsumsinya itu 4 orang pegawai 1 bulannya 600.000. Nah, untuk aspek sosial ekonominya, dampak positif dari aspek sosial konveksi Gerai Gamis Iman ini sangat positif sekali, dimana dapat berpengaruh terhadap ekonomi di sekitar konveksi Gerai Gamis Iman itu. Tak hanya itu, para penduduk di sekitar dapat membantu dengan cara menggunting benang atau pembungkusan gamis di konveksi Gerai Gamis Iman itu, sehingga mendapatkan penghasilan lebih atau penghasilan tambahan atau mendapatkan pekerjaan bagi penduduk yang belum bekerja. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu persaingan sangat ketat. Kenapa? Karena tak hanya Gerai Gamis Iman itu di pemukiman tersebut atau di pemukiman penduduk tersebut ada juga konveksi-konveksi lainnya yang tentunya menjadi persaingan yang sangat ketat untuk konveksi Gerai Gamis Iman tersebut. Nah, untuk itu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam presentasi saya. Bila banyak kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.